Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam kesempatan ini yang diiringi dengan udara yang cerah, seakan-akan menunjukkan kecerahan hati kita yang berbahagia setelah menyelesaikan perintah Allah yang berupa puasa sebulan penuh selama bulan Ramadan. Semoga ini juga diiringi dengan kecerahan dan kebersihan kita dari dosa-dosa dan kesalahan, karena telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan puasa dan rangkaian ibadah selama bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, kita telah dididik, ditempa, dilatih melalui ibadah selama bulan Ramadan, mulai dari melaksanakan puasa, qiyamul lail, tadarus, sedekah, dan berbagai aktivitas. Itu semua sebenarnya adalah untuk mendidik dan melatih kita agar kita terbentuk menjadi orang yang mempunyai jati diri setelah ditempa dengan pendidikan yang berupa Ramadan tersebut. Jadi hendaknya setelah kita melaksanakan kegiatan ibadah di bulan Ramadan, maka kita terbentuk jati diri kita sebagai orang yang beriman, yang mempunyai jati diri, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita teliti, kita sadari semua ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu tujuan intinya adalah agar kita bertakwa kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kamu
kepada Tuhanmu, Dia yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi diri kita menjadi orang yang bertakwa itulah hendaknya yang terus kita pelihara sebagai orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, sehingga jati diri menjadi orang yang bertakwa itu inti dalam kehidupan kita di dunia ini. Tujuannya adalah Allah ingin menyenangkan kita, Allah ingin membahagiakan kita di akhirat nanti, yaitu berupa surganya. Dan surga yang begitu luas dan indah itu uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa tidak semua orang diberi persiapan berupa surga, tetapi orang bertakwalah yang disiapkan untuk menempati surga yang begitu indah, begitu mewah, dan semua keinginan di sana akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada 3 hal yang perlu kita miliki agar kita mempunyai jati diri sebagai orang yang bertakwa. Yang pertama adalah iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. 3 hal ini kalau kita miliki, maka itulah jati diri kita sebagai orang yang bertakwa. Artinya sifat-sifat yang kita miliki yang berupa iman, Islam dan ihsan itu kalau kita melekat pada diri kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama iman. Iman inilah kunci dan pondasi bagi kita sebagai orang Islam agar dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Karena iman itu yang mengilhami dan yang menjadi landasan untuk melaksanakan suatu perbuatan-perbuatan kita dalam kehidupan di dunia ini. Hendaknya kita harus sadar bahwa dengan iman maka amal kebajikan kita baru diakui sebagai amal baik menurut Allah. Tapi tanpa iman maka tidak berarti perbuatan baik seorang. Maka iman harus selalu melekat pada diri kita kalau kita ingin dikatakan sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Iman yang bagaimana yang menjadi pondasi dalam kehidupan ini, yaitu iman sebagaimana imannya Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran surat Asy-Syu'ara. Di sana disebutkan pengakuan Nabi Ibrahim sebagai orang yang beriman bahwa Allah itu adalah Tuhan alam semesta, bahwa di alam semesta hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwallazi khalaqani fahuwa yahdin. Dan Allah itulah yang telah menciptakan aku, lalu Allah sendiri yang memberi petunjuk kepadaku. Wa huwallazi yut'imuni wa yusqin. Dan Allah semata yang memberi makan aku dan memberi minum aku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila saya sakit, dan dialah yang menyembuhkan aku. Wa huwa yumituni summa yuhyin. Allah yang akan mematikan aku, dan Allah sendiri nanti yang akan menghidupkan aku kembali setelah kematian itu. Dari iman yang semacam ini, insyaallah
kalau kita miliki, maka itu akan berpengaruh besar dalam kehidupan ini. Karena dengan iman semacam ini, manusia akan mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan yang berhak diibadahi, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah yang telah menciptakan alam semesta, termasuk menciptakan kita manusia. Allah juga yang bisa memberi petunjuk ke jalan yang benar, ke jalan kebahagiaan hidup yang sejati. Dan Allah lah yang mencukupi kehidupan kita, termasuk yang memberi makan, memberi minum, memberi kesejahteraan, dan menyelesaikan masalah-masalah itu adalah Allah. Allah juga yang bisa menyembuhkan kita daripada sakit dan menyelesaikan berbagai hal yang kita hadapi. Dan Allah juga yang akan mematikan kita, dan suatu saat kita akan kembali untuk menghadap Allah setelah dihidupkan kembali. Keyakinan semacam ini kalau kita miliki, maka kita akan benar-benar terdorong untuk memanfaatkan hidup ini untuk beramal yang terbaik dan untuk kehidupan yang membahagiakan di akhirat kelak nanti. Dari sini juga dapat kita simpulkan bahwa hidup di dunia ini sifatnya sementara, tetapi tujuan hidup yang sebenarnya adalah di akhirat. Ini sesuai dengan firman Allah, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah kehidupan dunia melalui nikmat-nikmat Allah itu untuk mencari kehidupan akhirat. Jadi keimanan yang didasarkan oleh tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Kemudian tujuan kita hidup di dunia ini sifatnya sementara, dan tujuan akhir berikutnya adalah di akhirat. Maka kalau orang memiliki keimanan dan keyakinan semacam ini, insya Allah akan terarah hidupnya, dan hidupnya menjadi kehidupan yang baik, membawa ketenangan. Serta dengan keimanan yang semacam ini, maka orang itu selalu tenang dan tentram hidupnya walaupun berbagai masalah yang dihadapi, karena semua itu atas tanggungan Allah. Sehingga orang yang beriman semacam ini akan terus tawakal kepada Allah, terus mengharap kepada Allah, terus beribadah kepada Allah, serta ketika menghadapi berbagai masalah termasuk musibah, dia tetap tabah dan tegar menghadapinya, karena semua itu ujian dari Allah, dan pasti suatu saat Allah akan menyelesaikannya. Dan ujian itu dihadapi dengan penuh ketangguhan, karena yakin bahwa itu adalah cara Allah untuk meningkatkan derajat kita menjadi orang yang hebat, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu di dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang yang beriman semacam ini akhirnya tumbuh amal-amal soleh yang akhirnya menyebabkan kehidupannya kehidupan yang baik. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanujziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang yang beramal soleh yang didasari dengan iman tersebut, maka akan diberi kehidupan yang baik, diberi kehidupan yang tenang, diberi kehidupan yang sejahtera, dan nanti di akhirat akan mendapatkan balasan yang terbaik dari apa yang pernah dilakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dikasihi Allah. Jadi keimanan yang demikian akan
menuntun kehidupan berikutnya menjadi kehidupan yang baik. Berikutnya Islam. Setelah beriman maka hendaknya kita menjadi orang Islam yang baik juga. Artinya Islam di sini adalah orang yang siap hidupnya dibimbing oleh Allah, hidupnya sesuai dengan tuntunan Allah, hidupnya sesuai dengan keinginan Allah. Makanya kehidupan dunia ini diisi dengan niatan semua untuk ibadah kepada Allah, sesuai dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mereka agar beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang itu mendasari hidupnya untuk ibadah, untuk Allah, dan siap dipimpin Allah, maka dia akan meniti jalan hidup di dunia ini, jalan yang benar, jalan yang lurus, bisa keluar dari permasalahan-permasalahan hidup, menuju jalan yang terang benderang, yaitu menuju kepada kebenaran, menuju kepada kesuksesan, menuju kepada kebahagiaan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah pemimpin orang-orang yang beriman, maka Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan, dari kekafiran, dari kemunafikan, dari kebodohan, dari kemelaratan menuju nur, cahaya, yang artinya keimanan, kejujuran, kebahagiaan, dan kesejahteraan hidup di dunia ini. Maka dari itu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka hendaknya kita juga menjadi orang Islam, artinya menjadi orang yang selalu berserah diri kepada Allah, dalam artian bahwa hidup kita hendaknya kita sesuaikan dengan tuntunan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya bimbingan dan pimpinan Allah itulah yang akan membawa kebaikan di dunia ini. Makanya dari Islam yang semacam ini hendaknya terus kita isi kehidupan ini untuk beribadah kepada Allah. Jangan pernah tinggalkan ibadah, jangan pernah berpaling kepada Allah, karena hanya Allah lah yang bisa menyelesaikan masalah, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Maka dari itu dalam kehidupan sehari-hari pun kita tata sesuai dengan tuntunan Allah. Bagaimana hidup berumah tangga, bagaimana hidup bermasyarakat, bagaimana hidup untuk mencari nafkah, bagaimana harus berpakaian, bagaimana harus berbangsa dan bernegara, dan lain sebagainya. Semua itu hendaknya kita sesuaikan dengan tuntunan Allah. Yakinlah bahwa dengan demikian kita akan menjadi orang mulia, dan di akhirat nanti menjadi orang yang mendapatkan posisi atau derajat yang tinggi bersama orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan dibangkitkan di akhirat nanti bersama para nabi, orang-orang yang siddiqin, para syuhada dan sholihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah teman-teman yang terbaik, artinya orang yang bersama kita yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi dengan keyakinan semacam ini, insya Allah akan mengantarkan kita kepada kehidupan di dunia, kita akan lebih baik, dan di akhirat nanti bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Asalkan semua itu
didasari dengan tulus ikhlas karena Allah, dan yang kedua sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Berikutnya yang ketiga adalah ihsan. Ihsan artinya adalah berbuat baik, dengan artian bahwa kita hendaknya dalam hidup ini jangan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan kebaikan orang lain. Bukan hanya memikirkan saja, tetapi berbuat untuk orang lain juga. Intinya bahwa kita hidup akan bahagia kalau kita suka berbagi, kita suka membantu orang lain, kita suka memberi pertolongan orang yang membutuhkan pertolongan. Maka itulah makna daripada mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian rizki yang kita dapat kita infakkan. Termasuk di dalam surat Ali Imran disebutkan tanda orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang bertakwa itu adalah orang yang suka berinfak di saat lapang maupun di saat sempit. Artinya di saat kaya atau miskin, di saat banyak uang atau tidak punya uang. Karena sebenarnya untuk bisa memberi manfaat itu tidak hanya dengan uang, tetapi semua kebaikan itu adalah suatu sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Sabda Nabi, semua kebaikan itu sedekah. Artinya kalau memang punya harta, hendaknya kita menyisihkan harta kita, kita infakkan untuk kemaslahatan umat, untuk orang-orang miskin, anak yatim, termasuk kepentingan-kepentingan umat. Kita jangan egois. Jadi orang yang bertakwa itu artinya selalu berbagi, selalu memberi pertolongan. Yakinlah bahwa dengan memberi pertolongan itu akhirnya akan ditolong oleh Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihanilah makhluk-makhluk yang ada di bumi, maka yang di langit akan mengasihi kamu. Artinya Allah akan menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita yang suka memberi dan memberi kasih sayang, memberi bantuan kepada orang lain. Itulah makna daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak bisa memberi manfaat kepada orang lain. Ini artinya bahwa kita dalam kehidupan dunia yang bermakna ihsan ini, kita hendaknya menjadi orang yang selalu berbuat kepada orang lain. Itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah dan mencontoh kebaikan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsin kama ahsanallahu laika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi ini. Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan. Ini artinya bahwa Allah selalu baik kepada kita. Allah menurunkan kasih sayangnya kepada kita. Berbagai hal yang kita butuhkan dalam hidup ini dicukupi oleh Allah. Padahal Allah tahu kekurangan, kemaksiatan dan dosa kita, tetapi Allah tidak memperdulikan itu. Selama di dunia Allah terus memberi kasih sayangnya, memberi rezeki, memberi sehat kepada kita. Tanpa memandang itu artinya bahwa kita hendaknya harus selalu memberi manfaat kepada orang lain, memberi kebaikan kepada orang lain sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Insya Allah kalau tiga hal ini kita miliki. Yang pertama iman yang kokoh, yaitu iman yang didasari oleh tauhid. Kedua Islam, artinya adalah hidup ini dalam rangka untuk mengikuti tuntunan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga ihsan, yaitu kita harus berusaha terus berbuat baik, maka insya Allah kita akan benar-benar dicatat sebagai orang yang bertakwa, orang yang paling mulia di sisi Allah, dan itulah calon penghuni surga. Semoga kita semua bisa mewujudkan jati diri semacam itu, yaitu menjadi insan yang bertakwa, yang akhirnya
bisa masuk surga semuanya berkat rahmat dan kasih sayang Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita memohon kepada Allah, semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa pemimpin-pemimpin kita, dan dosa seluruh rakyat kita. Ya Allah, karuniakanlah rahmat-Mu sehingga ibadah-ibadah yang kita laksanakan selama Ramadan Engkau terima dengan lapang dada. Kami mengakui kekurangannya, tetapi Engkau Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa sadaqatina wa kulla jami'i ibadatina. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.